Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iik Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan selalu gelisah. Malam hari dia kepanasan, siang hari dia menggigil kedinginan, selalu memikirkanmu, teringat kamu dan rindu kepadamu saat kamu lakukan hal ini. Ya, jadi ya, saat perpisahan itu terjadi, ada orang yang menjalani perpisahan itu dengan begitu gembira, dengan begitu happy, dengan begitu nyaman, ya. Karena dia merasa selama bersama kita, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang dia mendapatkan kebebasan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bisa kemanapun yang dia inginkan. Dia bisa membelanjakan uangnya untuk membeli apapun yang dia mau, ya, karena dia merasa selama bersama kita ngapa-ngapain tidak boleh, kesana tidak boleh, kesini tidak boleh, banyak belanja tidak boleh, boros dan seterusnya. Ada orang yang setelah berpisah dia merasa bebas, merasa nyaman, merasa bahagia. Nah, maka ya, kalau orang merasa bahagia dan nyaman dengan perpisahan itu, maka bagaimana dia bisa kembali kepada kita? Dia akan kembali kepada kita ketika perpisahan itu justru membuat dia merasa tidak nyaman. Ketika perpisahan itu membuat dia selalu merasa gelisah, ya, merasa aneh begitu. Malam hari orang kedinginan semua, dia kepanasan. Siang hari orang kepanasan semua, dia menggigil kedinginan. Nah, itu yang akan membuat dia memikirkan kita, kembali kepada kita, karena rasa rindu itu membuat bahkan tubuh seseorang merasa ada sesuatu yang berbeda. Ya, pokoknya lain saja. Dia bertanya, "Kalian kepanasan tidak?" Ketika malam hari, enggak, kami pakai jaket malah menggigil kedinginan. Dia malah merasa kepanasan, karena apapun yang dirasakan oleh hati pasti akan berpengaruh kepada fisik seseorang. Kalau hati seseorang merasa nyaman, merasa bahagia, fisiknya juga akan merasa nyaman dan bahagia. Tetapi ketika hatinya selalu merasa gelisah, itu juga akan berpengaruh langsung kepada fisiknya. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah terus sebut namanya. Menyebut namanya dengan energi yang terbesar yang bisa kita lakukan. Menyebut namanya yang ketika kita sebut namanya, energi yang terpancar kepada dia, itu energi yang maksimal yang bisa kita pancarkan, ya, dan itu bisa kita lakukan ketika kita dalam keadaan yang fokus, konsentrasi, khusyuk di dalam menyebut nama mantan tadi. Dan itu semua bisa kita lakukan di dalam doa-doa kita, ya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Ya, jadi hidup itu adalah doa yang sangat panjang. Ya, ketika kita tidak pernah berdoa agar mantan kembali kepada kita,
ketika kita tidak pernah menyebut nama mantan di dalam doa-doa kita, tetapi kita pengen dia kembali kepada kita, mantan tidak akan merasa apapun, ya, tidak akan terpengaruh apapun dengan rasa rindu yang kita rasakan. Ya. Karena rasa rindu yang cuman kita rasakan saja terus dari waktu ke waktu, itu hanya memancarkan energi yang sedikit, yang kecil. Sangat berbeda dengan ketika rasa rindu itu kita tempatkan di dalam doa kita. Ya, ketika rasa rindu itu kita pancarkan melalui doa-doa kita, itu rasa rindu itu akan memancar dengan energi yang terbesar dan akan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap hati, pikiran mantan, yang juga secara otomatis akan berpengaruh kepada fisiknya. Karena itu teruslah berdoa yang sabar, karena hidup itu adalah doa yang sangat panjang. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Yaitu orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Jadi doa seseorang itu pasti terkabul ketika dia sabar untuk terus berdoa. Ya, sampai doa itu terkabul, dan ketika doa itu sudah terkabul, dia tidak pernah berhenti berdoa, dia terus memohon kepada Allah agar mantan yang sudah kembali ke sisinya menjadi pasangan yang setia kepadanya dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.